Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berupa kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita yang oleh Allah diqadar bisa menjadi orang iman, bisa menetapi agama yang hak, agama yang murni, bukan murni kaleng, bukan murni asal pengakuan atau pengklaiman saja, tapi murni yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, saya di sini insya Allah akan memberikan sedikit pengalaman hidup saya, karena saya dulu pernah masuk ke dalam ajaran Islam yang mengaku paling murni, paling pol sendiri, bahkan di luar umat Islam, padahal sama-sama dia menetapi syahadat, tapi golongan ini menganggapnya kafir. Hal-hal yang seperti itu insya Allah akan saya jelaskan untuk memberikan faedah khususnya untuk semua umat Islam. Jangan sampai bisa terjerumus dalam aliran sesat ini. Cukup saya dan keluarga-keluarga saya yang pernah mengalami sesatnya ajaran ini, sehingga umat Islam umumnya harus mengetahui ajaran-ajaran sesat yang diajarkan golongan ini. Saya dulu tergiur, pertamanya masuk ke dalam aliran Islam Jamaah ini adalah bahwa doktrinnya itu dia mengajarkan Islam yang murni, yang langsung dari Mekah, Madinah. Bahkan dulu pendirinya itu Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah mengklaim bahwa satu-satunya orang yang memegang kemurnian di Indonesia ini karena berguru di Mekah dan mempunyai sanad yang mutasil sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan saya bisa tergiur ingin bergabung dalam golongan Islam Jamaah. Karena setelah saya teliti, memang mereka mengajarkan bab sholat sesuai dengan contoh tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu akhirnya membuat hati saya tersentuh dan bimbang, karena di umumnya masyarakat waktu itu tata cara sholat, tata cara membersihkan najis, semuanya itu tidak masuk logika dan tidak ilmiah gitu, umumnya gitu ya. Tapi setelah belajar di Islam Jamaah, bab najis, kesucian, bab sholat itu benar-benar ditekankan. Itu yang membuat alasan saya tergiur masuk dalam ajaran Islam Jamaah. Terus setelah saya mendalami, sempat saya ini diamar ma'rufi oleh Pak Le saya. Sekarang alhamdulillah sudah hijrah, tapi sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan sorga yang tinggi di sisi Allah. Di situ
saya dipondokkan ke Gading Mangu, sekolah di sana, sampai saya paham betul ajaran Islam Jamaah. Singkat cerita, kembali dari Gading sampai lulus, dan saya juga ikut berjuang di daerah saya, istilahnya mencari amar ma'ruf. Bahkan masih banyak wasilah orang-orang yang dulu ikut masuk Islam Jamaah, wasilahnya itu lewat saya. Di situ singkat cerita, qadarullah, di situ ada ganjalan-ganjalan ajaran-ajaran Islam Jamaah. Bahkan di dalam Islam Jamaah, doktrin yang nggak masuk akal adalah bahwa orang Islam yang di situ dia lebih paham daripada golongan Islam Jamaah, mulai dari segi pakaian, mulai dari segi ibadah. Mereka tekankan pada jamaahnya itu bahwa walaupun mereka itu ibadahnya siang malam, istilahnya itu sholatnya, terus pakaiannya sama, lebih paham daripada Islam Jamaah, maka tetap mereka adalah dihukumi kafir karena tidak baiat pada imamnya Islam Jamaah. Nah, dari situlah saya mulai ada kerancuan dalam Islam Jamaah. Masa iya sih orang yang lebih paham, lebih pinter, bahkan mereka itu hafal Quran, mengerti bahasa Arab, kok dibilang masuk neraka? Maka disitulah saya berusaha mencari jawabannya, dan singkat cerita juga saya mulai bertanya kepada ahli ilmu. Kan dalam ayat juga diterangkan, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka saya mengikuti firman Allah tersebut dengan mendatangi ustadz-ustadz yang benar-benar dia mempunyai kompetensi di dalam ilmu agama. Contohnya ya ulama-ulama yang lulusan dari Timur Tengah. Terus juga saya juga memperbanyak ilmu dari TV Roja. Alhamdulillah banyak faedahnya sekali menonton TV Roja itu. Di situ saya banyak mendapatkan jawaban-jawaban keganjalan tentang jamaah, bab jamaah yang digembar-gemborkan oleh Islam Jamaah. Yang mana Islam Jamaah mempunyai doktrin bahwa orang Islam yang tidak berbaiat pada imamnya, walaupun dia Muslim secara zahirnya, tapi kalau tidak berbaiat maka dihukumi kafir dengan dalil la islama bil jamaah dan seterusnya, itu yang jadi sandaran doktrinnya Islam Jamaah. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi menjelaskan man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Di situ itu juga saya ganjil. Masa sih orang yang hanya dia mengerti tentang kalimat la ilaha illallah, yang penting dia yakin, itu ada jaminan masuk surga. Apalagi orang yang benar-benar dia paham menetapi syariatnya Allah Rasul, bahkan tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, kok dihukumi kafir, tidak masuk surga. Itu hal-hal yang di luar nalar manusia. Kalau orang yang cerdas, yang punya akal sehat, insya Allah dia pasti akan berpikir dan mencari jawaban yang benar dengan cara ya fas'anu ala dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Selanjutnya juga di dalam jamaah itu ditekankan bahwa satu-satunya jamaah tidak boleh mengerjakan syirik, khurafat, tahayul. Bagus
Padahal itu semboyan yang sangat bagus. Tapi prakteknya itu nol besar. Nol besar itu. Dia ngomong dengan dalil, betul dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi praktek di lapangan. Itu kan Nabi bersabda bahwa barang siapa yang mengamalkan pada suatu amalan, yang mana amalan itu tidak ada dariku Nabi, amalannya itu raddun, ditolak. Tapi ternyata di Islam jamaah itu tidak sesuai dengan semboyannya itu. Dia menggembar-gemborkan kepada jamaahnya itu jangan berbuat bid'ah, syirik, profat, tahayul. Tapi kebanyakan kalau kita teliti itu semua masuk semua, tidak ada semua di dalam Islam jamaah. Contoh bid'ah. Kita kan di situ dilarang berbuat bid'ah, tapi Islam jamaah gudangnya bid'ah. Gudangnya bid'ah. Kenapa dibilang gudangnya bid'ah? Udah jelas dalilnya man ahdatsa fi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi dia mengerjakan bid'ah, membuat perkara baru. Contoh, perkara baru yang tidak disyariatkan oleh agama. Contoh juga yaitu infak persenan. Itu infak itu bagus, sodakoh, sunnah. Tapi karena dia dibatasi dengan peraturan-peraturan dari imamnya, maka itu hal baru. Tapi alasan dia itu ya bagus. Alasannya bagus katanya. Berarti kalau dia beralasan bagus dengan adanya infak persenan, berarti dia itu golongan ini sama saja dengan membolehkan perkara baru yaitu bid'ah hasanah. Dia mengadopsi bid'ah hasanah juga. Makanya busit kalau ada orang di dalam jamaah dia mengaku paling murni, paling bersih. Itu sebenarnya tidak ada. Kalau orang itu mau kritis. Kalau dia mau kritis. Makanya saran saya saudara-saudaraku semua yang masih ada di Islam jamaah supaya kritis dengan peraturan atau ijtihad imam yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Sebab apabila dia mengikuti ijtihad imam, dia mengikuti ijtihad imam, sedangkan ijtihadnya itu tidak mencocoki dari Quran hadis, maka dia sudah syirik, yaitu syirik di dalam ketaatan. Sebagaimana ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah. Jadi dulu ayat ini walaupun ditunjukkan kepada orang Yahudi Nasrani, tapi ini juga kita bisa ambil faedah untuk kalangan umat Islam. Dulu itu Yahudi Nasrani itu menganggap pendeta dan ulamanya itu sebagai persamaan. Kenapa? Dijadikan persamaan. Karena apa? Karena dulu ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya itu dijadikan Tuhan selain Allah, itu kalamnya ulamanya itu dia ambil. Walaupun tidak mencocoki dengan sunnah, dengan peraturan-peraturan Allah Rasul. Maka dia bisa terjatuh dalam syirik ketaatan. Nah, waktu ada asbabun nuzul juga Hadi bin Hatim insyaallah ya. Ayat ini, Nabi, dulu saya tidak sujud ke dalam pada pendeta Nabi. Dulu saya nggak sujud kepada pendeta Nabi. Kenapa kok dibilang saya? Kenapa dulu saya dibilang syirik? Padahal kan saya tidak sujud kepada pendeta Nabi. Terus akhirnya Nabi menjawab, alaisa yuharrimuna ahalallah wa tuhillanahu. Bukankah kamu itu mengharamkan pada apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Dan bukankah kamu mengikuti pendetamu bahwa apa-apa yang disampaikan oleh pendetamu kamu ikuti, padahal itu dilarang atau diharamkan oleh Allah. Nah, di sini itu ya bisa diambil bahwa ayat ini adalah ayat mengenai jokam, syirik di dalam ketaatan, yaitu syirik terhadap keimaman tersebut. Sebenarnya banyak pelanggaran-pelanggaran
atau bid'ah-bid'ah yang ada di dalam jokam. Contoh yang jelas itu ya bid'ah terhadap imamiyah juga termasuk bid'ah. Bahwa syarat sah masuk Islam itu dengan mempunyai imam atau harus baiat. Dan ini termasuk bid'ah. Bid'ah yang diadakan oleh organisasi Islam jamaah tersebut. Padahal jelas banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bahkan menjelaskan hadis Jibril itu kan orang muslim itu nggak harus baiat. Udah cukup untuk melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dia udah dihukumi muslim. Udah dihukumi orang Islam. Alhamdulillah setelah hijrah dari sebagian pengurus tidak ada istilahnya persekusi yang khusus, atau karena posisi saya walaupun dulu sambungnya di daerah, tapi karena rumah di luar komplek dan maisa saya tidak tergantung terhadap anggota Islam jamaah, bahkan pengurus Islam jamaah, jadi untuk persekusi secara khusus nggak ada. Cuman yang disayangkan di sini adalah bahwa setelah saya hijrah, mereka memutus tali silaturahim kepada saya dan seluruh keluarga saya yang sudah meninggalkan Islam jamaah. Di sini juga membuat hati saya tambah yakin bahwa Islam jamaah adalah bukan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang benar, bukan Islam yang benar-benar murni sesuai dengan istilahnya tuh semboyan dia, semboyan golongannya. Karena apa? Karena di dalam Islam mengajarkan kedamaian, ketenangan, bahkan sesama keluarga itu harus saling mencintai, saling menyayangi. Harus yang keluarga kita jauh harus kita sambung. Sambung famili itu harus istilahnya ditingkatkan, bukan diputus. Saya itu di Islam jamaah itu hampir kurang lebih 30 tahun insya Allah. Hampir 30 tahun, kurang lebih 20 tahun lebih lah insya Allah. Nah, saya bergaul dengan anggota Islam jamaah. Teman-temannya, pengurusnya semua itu baik. Waktu saya masih di Islam jamaah. Yang lebih aneh, setelah saya keluar dari Islam jamaah, mereka semua memblokir nomor saya. Bahkan ketemu di jalan, membuang muka, nggak menegur salam, bahkan sampai nggak mau ada yang nggak mau ngelihat muka saya. Itu sesuatu ajaran Islam yang dari mana? Yang katanya ngaku murni, tapi akhlak adabnya nggak dipakai. Dipakai hanya untuk sesama golongan saja. Nah, apalagi kalau perlakuan kepada mantan ternyata sangat istilahnya itu sangat yang tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Karena Islam mengajarkan uluk salam. Ketemu dengan sesama muslim harus ucapkan salam, berjabat tangan. Malah sebaliknya kalau di Islam jamaah, kalau ada yang ex mantan Islam jamaah, harus dikucilkan. Harus diblokir semuanya dari akses istilahnya sosial dan sebagainya. Bahkan itu adalah bukan ajaran Islam. Jadi untuk saudaraku sekalian yang masih di dalam Islam jamaah, tolong Anda berpikir secara kritis. Jangan memakai hawa nafsu. Buka pikiran Anda. Buka pikiran Anda. Cari kebenaran yang benar-benar yang benar. Sumbernya murni dari Quran hadis dan dipahami sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Jangan mengikuti pemahamannya golongan Islam jamaah. Perasaan saya setelah hijrah, alhamdulillah sangat istilahnya sangat senang, sangat gembira. Istilahnya kalau bahasanya Jokam itu kewalahan syukur sekali. Bayangkan, Masya Allah, segitu lamanya saya berada dalam golongan
yang tersesat, baik dari akidah, muamalah dan sebagainya, itu ada penyelewengan ajaran Islam. Jadi dengan saya hijrah dari Islam Jamaah ini, ternyata di luar Islam Jamaah itu banyak orang-orang pintar. Bahkan ustadz-ustadznya itu jauh lebih pintar dari ada yang di golongan Islam Jamaah. Jauh sekali keilmuannya. Makanya saya alhamdulillah hati saya terketuk dan pengen terus belajar lagi, menggali keilmuan Islam yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh, salafu ummah. Jangan sampai saya terjerembab atau istilahnya itu terbawa masa-masa yang ada di dalam Islam Jamaah. Karena sebagian dari kawan-kawan hijrah ada yang setelah hijrah dia merasa terbebas dari golongan-golongan Islam Jamaah ini, akhirnya merasa minder, bahkan dia malas dalam mencari ilmu. Nah, di situ saya juga sarankan pada teman-teman yang sudah hijrah, jangan putus asa, jangan patah arang, terus belajar, karena kita belajar mencari ilmu itu sampai kita mati, sampai kita berhasil, sampai sukses bisa masuk ke dalam surga. Nah, caranya dengan ilmu, memperbanyak ilmu. Jangan sampai kayak di Islam Jamaah. Kalau di Islam Jamaah tidak, istilahnya dianjurkan, bahkan dilarang, bahkan bukan dianjurkan, dilarang untuk mencari ilmu yang banyak. Karena kalau mencari ilmu yang banyak nanti bisa terpengaruh, akhirnya bisa keluar dari Islam Jamaah. Itu doktrin, saudaraku, itu doktrin. Jangan dipercaya hal-hal yang seperti itu. Justru dengan ilmu maka kita akan mengerti bahwa ibadah yang benar itu, yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan peraturan Allah Rasul adalah dengan ilmu, bukan dengan paham jamaah, bukan dengan paham jamaah. Kalau paham jamaah itu tidak ilmiah. Gimana orang mengerti ilmu hanya paham jamaah? Paham jamaah itu harus dengan ilmu. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang jamaah, itu dengan ilmu. Kalau kita nggak belajar dengan ilmu, jokam Islam Jamaah nggak akan tahu, nggak ngerti. Yang dimaksud jamaah di sini kan kata Abdullah bin Mas'ud itu, al jamaatu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jadi definisi jamaah menurut sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud itu adalah apa-apa yang mencocoki dengan kebenaran walau kunta wahdak, walaupun kalian itu sendiri. Itulah yang jamaah, yang dinamakan jamaah itu seperti itu. Jadi walaupun dia itu sendiri, hidupnya sendiri, tapi dia mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, sahabat, itulah jamaah. Bukan jamaah yang berbentuk. Itu karena ilmu. Jadi doktrin bahwa harus paham jamaah itu adalah salah. Jadi memahami jamaah salah, tidak sesuai dengan pemahamannya Nabi dan para sahabat. Karena apa? Karena ilmu, karena kebodohan. Makanya setelah hijrah, saya dan keluarga berusaha terus meningkatkan keilmuan yang benar, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, bukan pemahaman golongan Islam Jamaah. Pesan dan kesan untuk saudaraku yang masih ada di dalam jamaah, terutama untuk teman-teman yang ada di Islam Jamaah yang di daerah di Subang khususnya, dan juga untuk saudaraku ya, karena ada juga saudara yang masih di sana, mereka menjadi pengajar, bahkan masih menetapi mungkin karena maisha dan sebagainya. Ingatlah, Anda di situ di dalam golongan hizbiyah, golongan asabiyah, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata asabiyah laisa minni. Jadi barang siapa yang mati yang berada di golongan asabiyah,
masih dalam hatinya masih ada asobiyah, maka laisa minni, bukan dari golonganku. Berarti di situ ada ancaman dari Nabi bahwa orang yang membela asobiyah, yang mati dalam keadaan menetapi asobiyah, maka orang tersebut adalah diancam oleh Nabi bukan dari golongan Nabi. Kemungkinan dia bisa dimasukkan dalam neraka. Naudzubillah waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Maka saya sarankan untuk saudaraku yang masih di sana, buka akal sehatnya, buka akal warasnya. Ajaran Islam itu mengajarkan untuk terbuka secara ilmiah, bukan sembunyi-sembunyi, bukan dipitonahkan, bukan disimpan rapat-rapat, bukan. Kalau itu benar, tampakkan, minta ke pengurusnya, tolong tampakkan bahwa Islam itu sah dengan adanya baiat. Tolong gitu, jelaskan ke umum, ke umat. Karena Nabi itu dalam berdakwah bukan bersembunyi, bersembunyi mengajarkan Islam. Ajaran-ajaran Islam itu ditampakkan supaya orang itu mau mengikuti. Kalau yang mempunyai akal waras, insya Allah dari hal yang sepele tentang masalah baiat aja udah kritis. Apalagi dengan masalah-masalah yang banyak yang tidak masuk akal di dalam Islam jamaah ini. Kalau dikupas, insya Allah nggak cukup sejam 2 jam. Bahkan mungkin hari-hari untuk membicarakan penyelewengan atau kesesatan-kesesatan yang dalam Islam jamaah ini. Jadi saya sarankan Anda berada di golongan Islam jamaah, semakin lama semakin merugikan diri Anda sendiri. Jadi harus cepat-cepat, mumpung diberikan kesehatan, mumpung diberikan istilahnya kekuatan, tawakal Allah, banyak minta kepada Allah, ditunjukkan jalan kebenaran untuk bisa menemukan atau bisa menetapi agama yang benar-benar sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Jadi saya sarankan juga sekali lagi bahwa segeralah Anda keluar dari Islam jamaah. Jangan takut bahwa di luar Islam jamaah tidak ada yang ngajinya Quran hadis. Saya jamin bahwa di luar jamaah mengaji Quran hadis sesuai dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, sesuai dengan rujukan yang benar. Bahkan yang mengajarnya adalah ahli-ahli di dalam bidangnya. Nggak seperti ada penyampai-penyampai yang ada di dalam Islam jamaah. Sekali lagi, saya nggak bosan-bosan, cepatlah keluar dari Islam jamaah sebelum ajal menjemput saudaraku sekalian. Mungkin pesan dan kesan dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menceritakan pengalaman saya ini bukan karena sakit hati, bukan karena saya pengen mendapatkan dapukan atau dan sebagainya, tidak. Saya ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah, supaya saudara-saudaraku yang masih di Islam jamaah cepat keluar dan meninggalkan akidah-akidah yang rusak yang ada di dalam Islam jamaah. Semua itu saya niatkan karena untuk mencari wajah Allah dan karena merasa saya sangat kasihan. Karena kalau bukan kita mantan yang mengingatkan Islam jamaah, tentunya mereka tidak tahu dan tentunya mereka tidak akan peduli dengan golongan Islam jamaah ini. Jadi saya ini masih peduli, masih sayang kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa kalau tidak ada yang mengingatkan, Anda akan istilahnya itu kalau Allah nggak memberikan hidayah, insya Allah Anda dalam keadaan kegelapan, terus menjadi katak dalam tempurung, nggak mau berpikir, nggak mau istilahnya membuka wawasan-wawasan keilmuan Islam yang segitu banyaknya, sehingga ilmunya hanya ilmunya Islam jamaah yang di situ ilmu-ilmu yang tidak sahih, banyak penyimpangan-penyimpangan. Akhiru qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.